Anda masih bersama kami dan inilah gambar terkini situasi kota Tainan di Taiwan. Setelah dini hari tadi kemudian diguncang gempa berskala 6,4 skala Richter. 5 orang diketahui meninggal dunia. Lebih dari 200 orang diselamatkan dari puing-puing reruntuhan bangunan. Dan proses evakuasi korban pun masih terus berlangsung hingga saat ini. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Taiwan, kita telah terhubung dengan seorang warga Indonesia yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Taiwan. Ada Ivana Alim. Halo, selamat sore waktu Jakarta, Mbak Ivana. Selamat sore. Boleh dijelaskan sebelum Anda cerita mengenai kronologi bagaimana tadi peristiwa gempa itu terjadi, bagaimana situasi saat ini di Taiwan? Situasi saat ini kalau di Taiwan suasananya kalau menurutku sih menakutkan ya, karena banyak sekali sanak keluarga yang juga bertanya gimana kabar, karena kita juga lihat di berita memang gempanya yang kali ini cukup besar, karena ini bukan yang pertama kali ada gempa di Taiwan, tapi yang kali ini sangat menakutkan. Ya, seberapa menakutkan Mbak Ivana? Mungkin boleh diceritakan ketika gempa 6,4 skala Richter kemudian menyerang, Anda sedang berada di mana dan seberapa besar goncangan gempa itu kemudian membuat panik gitu? Sebenarnya saya harusnya menempuh pendidikan di Tainan, tapi sekarang saya ada di rumah saudara, jadi sedang berada di Pingtung, which is yang lebih dekat dengan pusat gempanya, yaitu 6,4 skala Richter. Jadi waktu itu saya baru saja tidur, lalu kerasa kayak semuanya tuh goyang banget, goyang sekali, jadi kayak sampai pusing. Jadi kayak antara, karena setengah tidur, jadi kayak antara nyata dan enggak, lalu terbangun karena HP-HP semua bunyi, karena diteleponi oleh sana sini, lalu pusing bangunnya karena memang gempanya cukup besar. Lalu barang-barang di rumah juga banyak yang jatuh gitu. Ya, kemudian setelah gempa terjadi, Mbak Ivana lagi tidur, apakah semua mengungsi ke bawah atau ada peringatan tertentu dari pengelola gedung misalnya, atau apa reaksi Mbak dan mungkin keluarga atau orang-orang di sekitar Mbak Ivana waktu itu? Waktu saya ada di sini sih nggak ada peringatan dari pengelola gedung untuk kayak mengevakuasi lalu keluar dan lain-lain. Cuman kita bersiap-siap untuk kayak ada gempa susulan lagi, jadi kita terjaga selalu gitu. Sempat kontak dengan keluarga atau mungkin teman yang ada di Tainan, Mbak, dan mungkin menceritakan bagaimana kondisi mereka saat ini dan bagaimana ketika mereka melewati gempa 6,4 skala Richter yang cukup besar itu tadi? Sempat, karena banyak sekali ada teman-teman yang ada di Tainan, mereka melaporkan dari pagi tadi sampai sekarang kayak suara ambulan, lalu suara pemadam kebakaran tuh selalu lalu lalang, lalu banyak kereta-kereta yang dihentikan juga yang mau dari Tainan atau ke Tainan. Iya, Mbak Ivana, apakah Mbak Ivana sendiri atau mungkin rekan-rekan yang ada di Tainan sendiri sudah mulai diungsikan oleh pemerintah setempat dan mereka kemudian ditempatkan di mana untuk mengungsi? Mungkin dari informasi yang Anda dapat. Sementara ini belum ada kabar tentang pengungsian, cuman kalau dari sekolah kita hanya perlu mengkonfirm bahwa kita baik-baik saja gitu. Kalau dari pihak sekolah, bukan dari pihak pemerintah. Tapi semua sudah bergerak dengan sendiri, Mbak, ya, maksud pemerintah sudah melakukan tindakan-tindakan dan juga warga sendiri yang merasa tidak aman sudah mengungsi dengan sendirinya mungkin ke rumah keluarga atau ke rumah saudara di sekitar kota itu. Iya, sepertinya seperti itu. Kalau pihak KJRI sendiri apakah ada tindakan tertentu atau ada pendataan atau mungkin ada tindakan-tindakan tertentu untuk bisa mengkoordinasi warga Indonesia yang saat ini berada di Taiwan untuk menanyakan paling tidak apakah kondisinya selamat atau tidak gitu, Mbak? Kalau sampai sekarang sih saya sendiri belum mendapatkan informasi dari KJRI itu ya. Jadi cuman pendataan hanya dari sekolah selama ini. Ya, jadi belum ada koordinasi dengan KJRI yang ada di Taiwan ya, Mbak ya. Kemudian Iya, belum. Apakah ada peringatan dini kemudian dari pemerintah, Mbak, setelah terjadinya gempa yang cukup besar? Apakah pemerintah melakukan mitigasi tertentu misalnya dengan memberikan peringatan dini atau mungkin meminta warga untuk bersiap-siap mungkin saja ada gempa susulan gitu yang bisa dikhawatirkan? Kayaknya sih sepertinya belum, karena mungkin pemerintah masih lebih memfokuskan dengan membantu yang gedung yang roboh itu, mungkin proses evakuasi yang sudah gedung roboh itu. Mungkin yang lainnya jadi belum ada peringatan gitu. Oke, Mbak Ivana boleh diceritakan sekali lagi seberapa besar kemudian
ada orang-orang yang panik melihat atau merasakan terjadinya gempa. Bisa diceritakan sekali lagi, Pak? Iya, jadi sebenarnya nggak terlalu jauh dari pusat gempa, dan di Belitung tuh 6,4, jadi besar sekali. Waktu itu saya setengah tidur, setengah sadar, kelihatannya kayak semua tuh sangat sangat goyang. Lalu ada bunyi-bunyi barang-barang yang jatuh, HP semua tuh bunyi, karena kan nggak cuma satu HP-nya, ada HP saudara saya juga. Semua tuh bunyi, dari yang line, dari yang telepon, dari yang messenger, semua bunyi. Terus terbangun dan tiba-tiba panik, karena kan ada gempa gitu. Jadi kayak kita juga siap-siap bawa barang-barang berharga untuk siap-siap keluar gedung kalau ada gempa susulan. Baik, terima kasih Mbak Ivana Alim yang saat ini berada di Taiwan atas perbincangannya di CNN Indonesia Newsroom. Mudah-mudahan Mbak Ivana dan juga rekan-rekan di sana, warga negara Indonesia, tetap selamat.